Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar semua? Luar biasa. Kita siapkan hati kita yang terbaik untuk kita menyembah Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan membuka dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di tempat ini seperti yang ada di surga. Hadirlah di tengah-tengah peribadatan kami pada malam ini. Roh Kudus menjamah hati kami, menguasai hati kami semua, khususnya hamba-hambamu yang akan mengambil bagian dalam pelayanan pada sore petang ini. Kami rindu kehadiran-Mu Bapa. Roh Kudus menguasai hati kami semua. Ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya jadi menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
menyanjungkan Engkau, Allah yang besar, yang terbesar dari segala-galanya. Segala yang ada di langit bumi, dari tempat yang tertinggi sampai yang terdalam, seantero jagat raya, Engkau yang menjadikannya. Dan Engkau lebih besar, menyatakan bahwa Engkau besar ya Tuhan. Engkau Tuhan, pemilik segala sesuatu. Dan kami bersyukur bahwa Allah yang besar itu datang, sudah datang, dan diam di antara kami manusia, untuk melakukan karya yang besar bagi tiap-tiap kami. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji Engkau dengan segala kekuatan. Jiwa tubuh roh kami memuliakan Tuhan. Dan Allah sudah hadir di tengah-tengah kami. Sebab Allah memang maha hadir. Kau selalu ada di mana namamu disebut, ditinggikan dan diagungkan. Kami mau menyiapkan waktu untuk kami diisi oleh firman-Mu. Walaupun dalam waktu singkat. Roh Allah yang bekerja, Roh Allah yang mengurapi kami semua. Terjemahkan firman-Mu menjadi bagian milik kami masing-masing ya Tuhan. Berbicaralah, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Oke, kita langsung saja. Selamat malam, selamat hari Natal Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mau langsung saja karena kita di deadline dengan waktu. Ya, tema Natal GBI, kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Jadi kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Ayat ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 22. Kita baca bersama-sama bersuara 1, 2, 3. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ya. Surat ini ditulis oleh Rasul Petrus. Kalau saudara ingat di dalam kisah ketika Yesus ada bersama-sama dengan mereka, Petrus adalah orang yang salah satu dari murid yang begitu mengakui, ingin menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Sebab itu dalam beberapa kejadian dia mengambil tindakan-tindakan seperti yang memotong telinga, yang dia katakan bahwa kalau semua orang meninggalkan kau, aku tidak akan meninggalkan kau ya. Nah, Rasul itulah yang pada akhirnya menyangkal Yesus pada waktu itu ketika proses penyaliban sedang berjalan. Namun pada akhirnya tatapan kasih Allah, kasih Kristus membawa Petrus kembali, dan kita melihat dalam sejarah gereja dia melakukan karya yang besar karena roh Allah yang menyertai dalam pelayanannya. Dan dia ini yang menulis tentang kasih ini saudara. Ya. Jadi latar belakang surat ini dikatakan ditulis kepada surat ini Petrus menggambarkan seperti apa orang percaya mula-mula di Asia Kecil. Saya tunjukkan sebentar. Dalam 1 Petrus 1 ayat 1 dikatakan dari Rasul Petrus kepada jemaat yang tersebar di
di berbagai tempat. Nah, saudara kalau membaca ayat 1 dalam 1 Petrus ini disebut di situ, di sini ada Pontus, Galatia, Kapadokia, Bitinia. Nah, kemudian di daerah sini ini yang ada 7 jemaat mula-mula. Ini ditulis secara detail ya. Jadi ini sama sebenarnya, tapi ini kota-kota yang dekatnya. Lalu di sini ada jemaat di Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Smyrna, Efesus dan Laodikia. Saudara lihat 7 jemaat di Asia kecil gitu ya. Jadi ini wilayahnya. Yang di sini ini saudara tahu ini daerah tempat Yesus lahir, Yudea, Samaria, Galilea. Oke. Sekedar tahu saja. Jadi surat ini ditujukan oleh Rasul Petrus kepada seluruh jemaat yang ada di wilayah ini. Seringkali disebut Asia Kecil. Ya. Saudara, di masa itu orang-orang percaya mengalami penderitaan dan pergumulan yang luar biasa. Mereka menghadapi krisis identitas, mereka minoritas, mereka tidak dipandang, mereka tidak dihargai, sehingga seringkali mereka disamakan dengan kaum yang marginal, disebut hamba atau budak. Tidak ada sesuatu yang istimewa dalam diri mereka, murid-murid pada waktu itu. Mereka berkali-kali difitnah, dinista, dan mengalami ketidakadilan dalam situasi yang mereka hadapi pada waktu itu. Yang melawan politik, tapi juga agama-agama yang ada pada waktu itu. Saudara, di tengah kondisi seperti inilah surat Petrus ini ditulis. Supaya mereka yang sedang dalam kondisi tekanan penderitaan itu mempunyai pengharapan dan kekuatan. Nah, saudara, sebenarnya sama. Kita pun juga tidak luput dari hal-hal seperti yang dihadapi oleh jemaat di Asia Kecil. Mengalami tekanan, pergumulan hidup. Ya. Hanya saja mungkin bentuknya berbeda. Tapi pengalaman kesulitan itu sama. Nah, di tengah kondisi seperti itulah Rasul Petrus memberikan 2 hal penting, pengajaran yang penting kepada jemaat di berbagai tempat tadi, untuk supaya mereka mendapatkan kekuatan yang baru. Yang pertama, hidup di atas dasar firman Tuhan. Tadi dikatakan, hendaklah kamu hidup kudus di dalam ketaatan kepada firman. Jadi hidup di atas dasar firman. Kenapa harus demikian? Firman Allah yang seperti apa sebenarnya yang mendasari hidup di dunia yang penuh tantangan tadi itu. Itu yang dituliskan oleh Petrus dalam ayat 23. Firman yang tidak fana, firman hidup, firman yang kekal. Itulah firman Allah yang hidup, benih ilahi. Nah, saudara, kita adalah anak-anak Allah yang telah dilahirbarukan oleh kebenaran firman. Nah, seharusnya karena kita ini orang yang dilahirbarukan, artinya kita hidup sekarang. Paulus berkata, bukan aku lagi yang hidup di dalam iman kepada anak Allah dalam Kristus. Hidup yang baru, yang dikerjakan secara ilahi dari karya agung yang dikerjakan oleh Yesus. Ketika dia datang, lahir, hidup, berkarya, mati dan bangkit. Nah, Alkitab berkata kehidupan Yesus itu yang memberikan hidup kepada manusia. Nah, sehingga
orang yang percaya, yang sudah dilahirkan baru menjadi anak-anak Allah, yang Injil Yohanes 1 berkata bahwa kamu dilahirkan bukan dari darah dan daging, tapi oleh iman, oleh firman. Dan siapa orang yang percaya akan disebut menjadi anak-anak Allah. Nah, firman ini bukan sekedar memberi kekuatan atau solusi bagi hidup di dunia. Kalau dikatakan memberi solusi, iya. Memberi kekuatan, iya. Menasihati, iya. Meluruskan jalan kita selama di dunia ini, iya. Tapi bukan hanya untuk di dunia ini, lebih daripada itu. Justru ada jaminan kehidupan yang kekal. Firman itu benar-benar menjadi pribadi. Alkitab berkata dia turun mengerjakan karyanya dan memberi kehidupan yang ilahi tadi. Dan seharusnya orang percaya mendasari hidupnya dengan kebenaran firman hidup yang tadi yang membuat dia hidup. Adapun hidupku ini bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan berkata Kristus, akulah kebenaran. Kristus itu kebenaran. Pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu menjadi manusia. Firman menjadi manusia. Saudara, berapa orang meragukan, katanya Yesus tidak pernah mengakui. Tadi saya baca lagi Yohanes 4 ketika dalam percakapan dengan wanita Samaria. Ternyata ketika Yesus berkata, ya aku tahu ada janji Mesias nanti. Dan Yesus jawab, akulah itu. Berarti Yesus mengakui bahwa dialah Mesias. Dia Tuhan. Dia sang penyelamat yang sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya. Begitu Abraham jatuh dalam dosa. Ya, kita lanjutkan. Nah, selama kita mendasarkan hidup pada firman Allah yang hidup itu, maka kehidupan kita tidak akan mampu digoyahkan dengan keadaan apapun, saudara. Dasarnya dalam Matius 7 dikatakan barang siapa mendengar dan melakukan, menjalani sesuai dengan firman, mendengar, memahami dengan benar, dan dilakukan dengan benar, tidak akan tergoyahkan. Kalau dikatakan dalam hidup kita banyak problem, masalah, apapun itu, yang kadang-kadang menggoyahkan iman. Tapi kalau saudara punya firman tadi, kuat. Alkitab berkata kalaupun ada badai besar melanda, rumah itu tidak akan roboh. Badan itu digambarkan sebagai iman percaya kita kepada Tuhan. Alkitab memang tidak pernah menjanjikan bahwa hidup itu akan mulus. Tapi saudara percaya bahwa Allah itu teguh berjanji. Hari ini saya upload status. Saya jarang saudara nulis status. Tapi hal-hal penting dalam hidup saya kerjakan kan itu firman Tuhan. Kenapa? Saya tulis janji Tuhan. Saya dapat rema ketika pasca tahun 2018. Dalam sebuah pergumulan yang saya secara manusia, orang bilang sudah nggak tahu mau buat apa. Tapi pada waktu itu saya ingat Pastor Wang di sini pernah bilang begini. Kalau ada hal-hal yang kamu tidak bisa lakukan lagi kecuali satu aja. Tinggal tunggu Tuhan yang punya daulat untuk melakukannya.
Dan dia bilang, semua di dunia ini bukan milikmu. Suami, anak, istri, saudara, segala macam bukan milikmu. Dan saya aminkan itu, saya bilang, ya Tuhan, bekerja sesuai dengan apa yang Engkau mau. Dan ketika saya keluar, itu saya pergumulan saya itu mau berangkat pasca begitu. Nah keluar itu ada pembagian, biasanya telur ada ayatnya ya saudara. Saya dapat Mazmur 31 ayat 25. Tapi ayat itu betul-betul jadi rema pada waktu itu. Dia bilang, iya Tuhan, terima kasih. Teguhkanlah, kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Ayat itu tidak pernah lupa sejak berbicara kepada saya pasca 2018. Dan saya telah katakan, dalam hal ini Tuhan, aku akan meneguhkan pengharapanku kepada yang secara manusia tidak mungkin. Saya jalanin biasa. Dan saya bilang, saya tulis di Alkitab, Natal 25 Desember 2021. Wow, saya bilang, ini hadiah terbesar dalam hidup saya. Susah mau diceritakan di sini saudara, nanti kapan-kapan. Kalau saudara ini, karena itu cerita yang sangat panjang. Tapi saya bilang, wow. Saya bilang, tidak akan aku berhenti untuk tetap menyandarkan harapanku kepada Tuhan. Tuhan tidak lupa. Tuhan sudah berjanji. Dan dia juga menepati. Dia berjanji kirim Yesus sekian tahun yang lalu. Ribuan tahun. Dan semua digenapkan. Nubuatan-nubuatan dalam firman Tuhan sudah digenapkan. Yang berkaitan dengan karya Yesus. Satu saja, tinggal tunggu dia datang kembali. Menjemput orang-orang yang percaya. Pastikan saudara, dia Tuhan. Dia bukan sekedar guru. Dia bukan cuma nabi, dia Tuhan. Saudara, dikatakan, mari kita jangan salah mendasarkan kehidupan kita. Di dalam ayat 24, 25 dikatakan, semua yang hidup seperti rumput dan kemuliaannya cuma seperti bunga rumput. Fana. Tidak ada gunanya kita menyandarkan, menaruh harapan kepada hal seperti itu. Lenyap sebentar. Apa sih yang kita mau taruh untuk jadi buat kebanggaan buat kita? Tidak ada. Semua bisa lenyap seketika. Waktu ada wawancara di televisi, mereka ditanya, baru berapa hari kok orang sudah gali-gali, kenapa? Dia bilang gini, ada mas-masan saya, ada uang 5 juta, ada PPKB, ada STNK. Mereka jauh dari ATM kali saudara, uangnya ditumpuk di situ, nggak pernah nyangka. Jam 2 siang tiba-tiba blur. Yang dulu-dulunya bilang siaga 1, Semeru siaga 2. Dan orang siap-siap. Tidak ada angin, tidak ada berita. Pah. Cuman Tuhan yang tahu. Fana kan, emas-emasan yang tadi yang disimpan. Saya nggak tahu berapa gram karena ada diceritakan. Tapi dia bilang ada uangnya 5 juta. Ada PPKB di sana dan sebagainya. Itu baru 1 orang dan banyak tertimbun di situ. Nggak tahu kapan bisa ditemukan. Saudara, yang kedua, setelah Petrus mengatakan bahwa kita harus mendasarkan hidup di atas firman Tuhan. Firman yang hidup itu Yesus, berarti yang pertama-tama taruh hidup saya, saudara.
di atas dasar yang teguh, keyakinan kepada Kristus sebagai Tuhan, dan firman yang menjadi penuntun bagi hidup saudara. Yang kedua, mengamalkan kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan merupakan sebuah ciri khas yang melekat dengan kehidupan kekristenan. Merupakan karakter identitas kekristenan itu kasih persaudaraan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku memberikan hukum yang baru kepadamu. Hendaklah kamu saling mengasihi. Dengan demikian, dunia tahu bahwa kamu adalah muridku." Berarti untuk orang mengetahui Yesus siapa, identitasnya adalah kasih. Dan Petrus tadi berkata, kita harus memiliki kasih persaudaraan itu yang diwujudkan. Bagaimana sih mengamalkan kasih persaudaraan itu? Dikatakan sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Tulus ikhlas, tidak pura-pura, munafik, dan sungguh-sungguh dari hati. Ini yang kita mesti terus belajar saudara. Nanti saya akan bawa saudara untuk memahami apa sebenarnya yang sedang Rasul Petrus ajarkan. Sungguh-sungguh saling mengasihi, di sini terjadi perubahan kata. Ya, saya tuliskan. Saya tidak sedang mengajarkan saudara bahasa Yunani, tidak. Tapi saya mau tunjukkan bahwa Petrus ini sedang mengajarkan kepada kita, kasih kita itu harus bertumbuh dari kasih manusiawi menjadi kasih ilahi. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan. Di sini pakai Philadelphia, filio, kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi. Mengasihi kata sini adalah agapo atau agape, dengan segenap hati. Saudara, Rasul Petrus mengajarkan untuk mengasihi kita harus bertumbuh dengan standar kasih yang tertinggi, yaitu kasih agape, kasihnya Allah. Dia menginginkan kita bertumbuh dari kasih philia menjadi kasih agape. Pada waktu Tuhan berbicara kepada Rasul Petrus, Petrus, apa engkau agape kepadaku? Aku pilih ya Tuhan. Tapi gak apa-apa wis, walaupun pilih. Tuhan bilang, gembalakanlah dombaku. Tuhan gak nunggu Petrus punya kasih sempurna dulu saudara. Kasih yang dimiliki itu cukup untuk Tuhan mempercayakan kita saling menggembalakan. Kasih persaudaraan yang didasari dari kasih manusia kepada kasih persaudaraan yang didasari oleh kasih Allah sendiri. Nah itu yang diajarkan saudara. Sebab itu dia berkata, kasihlah orang yang membenci kamu, berkati orang yang menganiaya kamu. Itu bukan kasih manusiawi, kasih ilahi. Manusia tidak bisa mengerjakan itu kecuali saudara memiliki kasih itu di dalam. Dan kasih itu yang teralir keluar. Dikatakan menggerakkan, mengamalkan, artinya sesuatu yang sudah dimiliki. Nah kembali tadi dikatakan bahwa kita ini jadi orang percaya, dilahirkan baru dengan benih ilahi. Hidup Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus kan adalah kasih. Allah adalah kasih. Nah, kalau Yesus ada di dalammu,
Itu yang Yesus berkata kepada wanita Samaria. Kasih aku minum. Yesus bilang, wanita aku tidak punya timba. Yesus bilang begini, kalau kamu tahu kepada siapa kamu berbicara, kamu tidak akan minum lagi di sini. Ya. Lalu dia bilang, ya guru kasih aku air itu supaya aku tidak usah datang-datang ke sini lagi. Kalau kamu minum itu, tidak akan kamu haus lagi, dan bahkan mengalir dari dalam hidupmu. Itu wanita itu sedang haus kasih, saudara. Bukan sekedar haus air minum. Makanya Yesus bilang, bawa aja sini suamimu. Nggak ono Tuhan. Iya, yang 5 itu juga bukan suamimu kok. Mendambakan kasih sejati, dan dia tidak ada di dunia ini kecuali Tuhan. Dan orang yang menemukan, yang sudah dipenuhi oleh kasih itu yang bisa mengalirkan. Kembali tadi Yohanes 13 tadi, hukum baru yang dikatakan. Di sini aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Agapau, agape. Sama seperti aku mengasihi, pakai kata juga agape. Kamu, seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus mengasihi dengan kasih agape. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu kalau kamu mengasihi agape. Saudara, akhiran ini itu kalau bahasa itu untuk menunjukkan, ngikutin kata bendanya. Saudara gak usah pikirkan. Tapi maksudnya ini hukum yang baru yang Yesus katakan, kita harus mempraktekkan kasih agape. Kasih yang katakan walaupun, meskipun, biarpun, bagaimanapun. Jujur kan saudara, kita manusia, manusiawi kan. Kalau kita marah disakiti, kalau kita belum bisa mampu memberikan pengampunan dan lain sebagainya, kan begitu ya. Tapi kan setiap kali saudara merasa aduh enggak bisa Tuhan, saudara kan diingatkan firman Tuhan itu. Yesus berkata, kalau kamu mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu, apa lebihnya dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah? Tidak ada lebihnya kan? Mereka juga mengasihi dengan cara seperti itu. Kalau lu baik sama gua lebih baik sama lu. Itu kan kasihnya dunia. Kasih yang tidak tulus. Aku mau ngasih kamu supaya aku dapat ini. Aku mau berbuat supaya aku dapat pahala ini. Kasih duniawi, pamrih saudara. Dan Yesus, Alkitab berkata ketika kita masih berdosa, Yesus sudah mati untuk kita, memberikan kasih-Nya. Nggak nunggu saudara jadi baik, nggak nunggu kita jadi sempurna berkenan. Yesus mati menebus dosa pada saat saudara dan saya masih sebagai orang-orang berdosa. Tapi ingat, Yesus pesan, tak ampuni dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan menerima kita apa adanya, tapi Tuhan tidak mau kita terus menjadi apa adanya. Berubah dari sehari ke sehari seperti yang Tuhan inginkan. Yang pasti, di tengah-tengah kondisi hidup kita yang dekat dan akrab dengan penderitaan, pergumulan dan tekanan, Petrus mengajarkan kita 2 hal melalui tema Natal kali ini. Hidup di atas dasar firman Tuhan dan mengamalkan kasih persaudaraan. Kata mengasihi di sini itu perbuatan kasih, saudara. Mengasihi dalam Alkitab itu kalau saudara lihat, saudara sekarang ini kan kita
gampang ya, tinggal buka di internet kan, pakai macam-macam gitu. Mengamalkan kasih itu ada perbuatan bukan kata. Harus ada wujudnya, itu tindakan dalam hidup. Dan Tuhan mau itu. Lewat Natal kali ini kita diingatkan. Alkitab berkata, kasihlah semua manusia, khususnya juga saudara-saudara seiman. Jadi ada dua kategori, saudara-saudara dan semua manusia. Ketika berbicara semua manusia, ya siapa saja. Banyak orang yang sedang membutuhkan kasih yang sejati. Selamat Natal. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Semoga masih bisa ketemu lagi Natal di tahun 2022. Amin. Kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur. Hamba-Mu terbatas menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tapi firman itu adalah firman yang hidup dan berkuasa. Roh Allah akan menuntun kami dan terus membawa kami kepada seluruh kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan hidup kami. Kami akan menjadi orang-orang yang benar merdeka di dalam Engkau. Menikmati kebebasan yang sejati, yang sesungguhnya. Yang Tuhan akan sudah kerjakan. Dan Tuhan sedang kerjakan. Dan Tuhan akan terus mengerjakannya dalam hidup kami. Sampai kami mencapai garis akhir dengan finishing well. Selesai mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Mahkota tersedia bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu semua yang mendengar kebenaran firman Allah sore hari ini. Anugerah-Mu menyertai kami senantiasa. Hari ini, esok, dan selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Berkati dengan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati. Waktu masuk tadi, apakah semua sudah dapat lilin masing-masing? Boleh disiapkan, karena kita akan memasuki acara penyalaan lilin. Saya jemput jemaat untuk berdiri. Kami persilahkan para penari yang membawakan lilin Natal malam hari ini akan melayani Bapak Ibu Saudara nanti. Tapi sebelumnya, mohon dengan kasih Kristus, Bapak Gembala akan menyalakan lilin induk bagi kita. Mohon untuk lampu boleh dimatikan sebentar. Para penari boleh mengambil api dari lilin induk yang bagian depan, yang bagian belakang boleh langsung menyalurkan kepada jemaat yang sudah memegang lilin masing-masing. Sementara itu instrumen Malam Kudus akan dimainkan oleh teman-teman worship.
di bagian belakang. Semua lilin dinyalakan. Bagi yang sudah, kita sama-sama menaikkan pujian Malam Kudus Sunyi Senyap. Malam Kudus sunyi senyap, siapa yang belum kenal ayah bunda yang tinggal aku, jaga anak yang bahagia. Yesus anak Yesus anaknya. Hai, lihatlah di Efrata. Hai, lihatlah di Efrata. Terang besar waktu dan surgawi megah. Puji Allah sebab nikmatnya. Ingat dunia ingat dunia yang karena salah amat besar, karena salah amat besar, patutlah bagi dunia yang telah tersisih dari Allah diberi al-Masih. Mengucap sekali lagi jemaat saja katakan ku mengucap syukur. Mengucap Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, Tuhan kami, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, yang menjadikan segala sesuatu hanya dengan bersabda. Betapa terhormatnya kami diciptakannya tidak secara massal, tapi diciptakannya dengan perbuatan tangan Allah yang ajaib. Dengan demikian kami dibuat serupa dengan Allah.
Dan kasih yang kami miliki adalah kasih yang dari Allah untuk kami salurkan kepada sesama manusia. Dan kasih itu berdampak di mana kami berada. Malam ini kami bersyukur ya Tuhan Allah kami. Kami boleh beribadah dengan rasa tentram, damai, sejahtera. Karena Tuhan menganugerahkan kami damai. Kami berseru di hadapan Tuhan. Bersatu hati kami. Datang merendahkan diri di kaki-Mu ya Allah. Berdoa untuk Indonesia tercinta. Memberkatilah bangsa kami ini. Presiden kami. Daerah-daerah kami. Kota-kota kami. Keluarga-keluarga kami. Lingkungan di mana kami ada. Khususnya rumah kami. Dan tempat ibadah kami. Probolinggo disayang diberkati Tuhan. Gereja kami diberkati Tuhan. Tempat kami menyalurkan kasih, mempraktekkan kasih. Kiranya gereja ini menjadi berkat pada lingkungan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berikan kami kasih itu. Kami bagikan kepada orang lain. Dan orang lain juga menikmati kasih. Terpujilah Allah. Kami doakan setiap yang hadir malam hari ini. Pasti pulang dengan pengharapan yang baru. Membawa kasih dan menyalurkan kasih. Di rumah kami ada ciri khas Kristus, yaitu kasih. Kasih Allah. Dan keluarga kami menikmati kasih itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat acara malam hari ini. Kami lanjutkan dengan sukacita dalam nama Yesus. Yang percaya dan diberkati, mari katakan amin. Amin. Lilin-lilin yang Bapak Ibu Saudara pegang boleh dimatikan dan dipersilakan untuk duduk. Sebentar kita akan sama-sama mendengarkan sambutan dari Bapak Ketua Sinode GBI kita yang akan sama-sama kita saksikan bersama. Shalom, saya Pendeta Rubin Adi Abram, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Sinode Gereja BT Indonesia, mengucapkan selamat Hari Natal 2021 kepada seluruh pejabat dan jemaat Gereja BT Indonesia dimanapun Anda berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kiranya damai sejahtera Allah melimpah dalam kehidupan kita. Tema Natal kita adalah kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Saudara, di tengah dunia yang penuh dengan gejolak, kita adalah orang yang beruntung karena kita dikasihi oleh Kristus. Kita diselamatkan. Dan sebagai wujud bahwa kita ini sudah mengalami kasih-Nya, kita harus membagikan kasih persaudaraan kepada orang lain. Tentu dengan cara membawa kabar baik supaya mereka juga diselamatkan. Menuntaskan amanat agung Yesus. Tapi kita juga harus menunjukkan kebaikan dengan perbuatan nyata. Bukankah Yesus pernah berkata, apa yang kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, engkau telah melakukan bagiku. Mari kita rayakan Natal bukan dengan pesta pora, bukan hanya dengan selebrasi dalam ibadah, tetapi menolong orang-orang yang susah, anak-anak di panti asuhan, orang-orang miskin di kolong jembatan, masyarakat yang terdampak karena COVID-19, bahkan anggota keluargamu, jangan lupakan mereka. Saudara, percayalah, lebih bahagia memberi daripada menerima. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Biar hidup kita menjadi saluran berkat Tuhan. Dan memasuki tahun 2022 yang bagi banyak orang disebut sebagai the uncertainty year. Tahun yang tidak tentu, tidak jelas apa yang akan terjadi. Percayalah, Tuhan tetap menyertai kita. Karena itu tema GBI pada 2022 adalah tahun kesehatan ilahi. The year of spiritual health. Karena di tengah orang yang mengalami penyakit karena pandemi, sehingga fisiknya sakit, mentalnya, bahkan spiritualnya sakit, kita harus punya roh yang bertentangan, yaitu memiliki kesehatan. Mulai dari roh, jiwa, tubuh, kemudian kesehatan keuangan, kesehatan keluarga, bahkan kesehatan gereja. Dan ciri gereja yang sehat adalah satu gereja melahirkan satu cabang. Ini doa saya supaya justru di akhir zaman kita makin setia menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.
Kita akan sama-sama menyaksikan sebelum kita menyelesaikan acara kita malam hari ini satu tampilan yang menarik, menghibur Bapak Ibu Saudara semua, tentunya kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat menyaksikan. All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken. I've been set free, I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see now. Oh, I can see the love in your eyes. Lay yourself down, raising up the broken to life. You take our failure, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, I once was lost,
Tepuk tangan untuk Tuhan. Iya, kita sudah menyaksikan satu tampilan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara diberkati, terhibur. Ya, sebelum kita menyelesaikan dan menutup acara kita pada malam hari ini, sekali lagi mohon dengan kasih Kristus kita berdiri. Kita mau naikkan satu pujian sukacita. Nanti para penari akan memberikan gerakan-gerakannya, kata demi kata dari pujian ini, dan Bapak Ibu saya percaya sudah banyak yang tahu. Ya, tepuk tangan dulu buat Tuhan, sama-sama. Sama-sama. Baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sekali lagi, sungguh alangkah baiknya, come on, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan kecubahnya, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah agar apa? Agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sekali lagi ya. Haleluya. Sama-sama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Mana guys? Sungguh alangkah baiknya, amin. Sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan kecubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar apa? Berbagi dengan saudara dan keluarga kita. Berikan anugerah hidup selama-lamanya. Ya, sekarang kita mau mengkondisikan pujian ini. Seperti kita punya gunung apa di Probolinggo? Gunung Bromo kan? Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan kejubah, bukan jubahnya yang turun, tetapi minyak yang dari janggutnya Harun itu meleleh ke jubahnya Harun, makanya ditambah dan gitu ya. Seperti embun di Gunung Bromo mengalir ke Pondok Daud. Pondok Daud. Oke, siap? Ref ya. Cepat ke sini. Minyak di kepala Harun yang kejanggut dan kecubahnya, seperti embun di bukit Bromo mengalir ke Pondok Daud. Amin. Sebab kesinilah Allah meminta agar saling memberkati kiri kanan tercurah serta memberikan anugerah hidup. Sekali lagi ya, sekali lagi sama-sama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan kecubahnya, seperti ingat mengalir. Amin. Kesini. Kesinilah Allah meminta agar berkat saling memberkati serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya. Sekali lagi katakan hidup selama-lamanya. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Tuhan berkati. Coba dipraktekkan lagi. Pelan-pelan.
seperti minyak di kepala roh yang kejanggut dan kejubahnya turun seperti bromong mengalir ke pondok daun. Sebab kesinilah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah. Coba saudara, kalau lagi sumpek, gak ada duit, anak-anak nakal, ada masalah rumah tangga, Anda di dalam kamar berkata, seperti minyak di kepala yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun di bukit Bromo. Di tempat ini, Sebab kesinilah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, hidup selama-lamanya, hidup selama-lamanya. Terima kasih kepada semuanya. Minggu depan kita sudah masuk di tahun yang baru. Baru hidupmu punya pengharapan. Saling mengasihi. Miliki kemampuan memaafkan orang lain. Terima sahabat orang lain dengan kasih. Mari kita siap pulang, kita siapkan persembahan kita angkat. Persembahan ini saudara isi di amplop. Saudara amplop di tempat duduk tadi disiapkan. Nanti saudara pulang, ada di depan tempat keranjang disiapkan. Saudara taruh di sana. Kalau saudara terima bikisan Natal, saudara pulang dengan damai sejahtera. Ampuni dan maafkan kami dalam segala kekurangan. Betapa bahagianya kami melihat Anda sekalian diberkati Tuhan dan sehat. Tuhan memberkati. Sudah siap? Terima kasih pemusik, penyanyi semua, penari, Tuhan berkati. Mari kita tunduk diri, kita serahkan persembahan kita. Oh Allah yang hidup, tangan-tangan yang berisi persembahan ini kami antarkan di haribaanmu Tuhan. Kami tidak merasa minder, kami tidak merasa kekurangan. Atas kami serahkannya persembahan ini, tetapi kami merasa bangga karena kami tahu roti di rumah, keuangan di rumah, maka minum kami tidak pernah habis-habisnya. Karena yang kami serahkan kepada Tuhan ini adalah benih yang terbaik. Dan kami tahu tempat yang mana kami menanamnya, di dalam rumah Tuhan. Yang olehnya Tuhan adalah sumber segala rezeki kami. Dan di rumah kami tidak pernah kekurangan keuangan dan makan minum. Kesehatan pun juga kami rasakan. Umat yang datang malam hari ini diberkati Tuhan. Ada damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami akan pulang, kiranya Tuhan bersama dengan kami. Saudara, perkenan saudara angkat kedua tangan. Selaras dengan iman kita, terima berkat itu. Dengan iman, kita angkat wajah kita angkat tangan kita. Oh Allah yang hidup, kami datang dengan rendah hati, berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Dalam kesulitan kami, dalam keputusasaan kami. Tidak ada jalan lain kecuali kami berharap kepada Tuhan. Kami harapkan segala berkat dari Tuhan. Damai dalam hati, tubuh sehat, pikiran yang tenang, perasaan yang sejahtera. Anak-anak kami ditolong Tuhan. Setiap orang tua kami diberikan damai sejahtera, usia yang baik dengan sehat. Pekerjaan kami diberkati Tuhan dengan proses. Yang sakit disembuhkan. Saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih karunia dalam Yesus Tuhan, tuntunan Roh Kudus menyertai kita hari ini dan selama-lamanya.
Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Saudara, kita tidak ada acara tutup tahun. Tutup tahun di rumah sendiri-sendiri. Sampai kita ketemu pada minggu pertama tahun depan. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah Tuhan